Shalom, selamat pagi saudara. Salam jumpa kembali dalam Renungan Pagi GKO Cibitung. Hari ini Selasa 13 Desember 2022. Saudara, mari kita berdoa. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami bersyukur untuk setiap helaan nafas yang Kau izinkan atas hidup kami. Kami berterima kasih atas kemurahan-Mu yang terjadi atas hidup kami ya Tuhan. Dan kami saat ini berada di tengah perjalanan Minggu Advent ketiga yang merenungkan makna sukacita. Pagi ini firman Tuhan yang akan kami dengar kiranya diurapi oleh Tuhan, agar kami dapat mengerti dan dapat menaatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, judul renungan kita pagi ini adalah Sukacita Zakeus, dengan bacaan firman Tuhan yang diambil dari Lukas 19 ayat 5-6. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Saudara, hari Minggu kemarin lilin Minggu Advent ketiga dinyalakan. Bila lilin pertama bermakna pengharapan, maka lilin kedua bermakna kasih, dan lilin ketiga bicara soal sukacita. Saudara masih ingat tentang sukacita orang Makedonia kemarin? Hari ini kita akan berbicara tentang sukacita Zakeus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dunia ini penuh dengan penolakan. Tiap hari berita penolakan kita konsumsi. Ada wanita hamil yang menolak anak yang ada di dalam kandungannya akibat hubungan gelap dengan menggugurkannya. Ada suami menolak istri dan ada istri menolak suami dengan berbagai alasan. Mulai dari isu ekonomi sampai pada soal kesetiaan yang tak lagi hadir. Masyarakat satu menolak masyarakat lainnya. Beberapa oknum intoleran menolak pemberian bantuan tenda saat bencana karena ada tulisan lembaga keagamaan lain. Belum lagi soal penolakan pendirian rumah ibadah, penolakan menghadiri perayaan keagamaan lain, penolakan bersalaman pada hari raya keagamaan, dan masih banyak lagi versi penolakan. Di dalam gereja pun ada juga yang seperti itu. Gereja satu menolak pendeta tertentu. Di gereja lain malah pendetanya menolak melayani di gereja tertentu. Saudara, kita ini terampil menolak ketimbang menerima sesama. Apalagi kalau sesama itu sudah penuh dengan embel-embel negatif. Zakeus sudah lama terkena stigma sebagai penjahat ekonomi sekaligus pengkhianat bangsa karena mengutip pajak di antara sesama orang Israel, tetapi menyetorkan hasilnya ke kantor pajak orang Romawi. Bahkan bantuan Zakeus yang ia berikan kepada lingkungan sekitar ditolak masyarakat. Bahkan bantuan Zakeus buat lingkungan sekitar rumahnya juga ditolak masyarakat sekitar yang beranggapan bahwa pekerjaan Zakeus itu haram. Akibatnya Zakeus terus memeras makin ganas, karena dia juga merasa sakit hati ditolak oleh lingkungannya sendiri. Ingatlah saudara, penolakan akan selalu melahirkan penolakan. Namun saat Zakeus bertemu dengan Yesus, ia merasakan ada yang lain. Ia tidak dimusuhi dan dipandang jijik oleh Yesus. Bahkan ketika Yesus menyapanya dan memberitahu kalau ia ingin menumpang ke rumah Zakeus, maka berbunga-bungalah hati Zakeus dengan penuh sukacita. Ketika seseorang datang dengan penuh sukacita, maka ia akan mempengaruhi orang lain untuk hidup juga dalam sukacita. Perjumpaan itu menjadi perjumpaan yang mengubah sekaligus mentobatkan Zakeus. Sukacita Zakeus begitu meluap, sampai-sampai ia berjanji pada Yesus, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Ingatlah saudara, lilin ketiga Advent sudah dinyalakan.
maka hal itu berarti kita diminta mengembangkan sukacita kita. Sukacita Sakeus muncul karena ada faktor penerimaan. Dari sini kita belajar, bukan? Lihat betapa luar biasanya kuasa penerimaan yang pada akhirnya mengubahkan itu. Dapat kita bayangkan, kalau dari awal Yesus sudah menolak Sakeus, percayalah, Sakeus justru semakin ganas. Saat ini, apakah Anda sedang dalam fase ditolak atau tertolak? Atau malah Anda sedang menolak orang lain? Bila hal itu terjadi, maka saya mengajak untuk mulai membuang semua penolakan itu dan menggantinya dengan penerimaan tanpa syarat, sebagaimana yang Yesus berikan kepada kita sebagai teladan. Orang bisa saja berbeda pandangan dengan kita, tetapi itu tidak berarti kita punya alasan untuk menolaknya. Mari dari semua ini kita bangun sukacita yang mendatangkan pemulihan dan penerimaan. Kita berdoa. Bapa di sorga, mampukan kami untuk menerima satu sama lain, agar dari dalam setiap hubungan-hubungan kami yang terus-menerus didamaikan dan dipulihkan Tuhan, sebuah sukacita dapat muncul dan terus muncul. Jangan biarkan kami terus melakukan penolakan di antara sesama kami, tetapi biarlah kami mampu merangkul satu sama lain, bahkan yang berbeda sekalipun, setajam apapun perbedaan pendapat kami. Kiranya Bapa di sorga menyertai dan memberkati kami sekalian dalam perjalanan minggu Advent ketiga ini. Amin. Tuhan memberkati saudara. Shalom.